Di sini saya mengambil soal di nomor 3 dari 5 soal. Dan di sini kita akan menjelaskan dari A sampai dengan H. Soal-soal yang akan saya selesaikan yaitu, nah sebelum kita masuk ke soalnya, kita akan mengenal beberapa rumus berikut ini. Yang pertama tuh kita mengenal rumus desimal, biner, oktadesimal, dan heksadesimal. Satu rumus yang akan kita pakai di soal-soal yang akan kita bahas video kali ini. Nah, selain dari rumus ini, kita juga harus mengenal beberapa rumus lainnya. Yang kedua yaitu rumus sini tuh rumusnya kalau dia melebihi dari angka 9, dia tuh ditulis menjadi A. Berarti kalau di sini A berarti nilainya adalah 10. Kalau dia B itu nilainya sama dengan 11. Kalau C 12, 13, 14, 15. Ini merupakan rumus yang harus kita terapkan pada soal-soal yang akan kita selesaikan. Di sini kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 93 dari desimal ke 8 yaitu oktadesimal. Nah, di sini cara pengerjaannya sama dengan soal yang A, yaitu pembagian itu ke bawah dengan pembagi angka 8. Kita tulis soalnya 93 dibagi 8. 83 dibagi 8 itu kan 11. Nah, dikali lagi sama dengan 8. Karena dia kalau kita cari hasilnya itu 11 itu ada komanya, tidak terhingga, sehingga kita masukkan saja nilai bulatnya itu adalah 11, terus dikali dengan 8 itu sama dengan 88. Nah, di 88 ini kita kurangkan dengan 93. Kurangkan dengan 93 itu hasilnya itu 5. Sehingga hasil dari 93 dibagi 8 ini adalah 5. Ya. Setelah itu 93 kan dapat itu 11, terus di sini 11 dibagi lagi dengan 8 itu hasilnya 1. Enggak 1 sih sebenarnya, tapi nilai itu adalah 1 dikali 8 kan 8. Nah, 11 dikurang 8 itu adalah 3. Sehingga hasil dari ini itu adalah 1, 3, dan 5. Jadi hasilnya 1, 3, dan 5. Kita tulis di sini 1, 3, 5. Nah, setelah kita selesaikan soal yang kedua, kita masuk ke nomor 3, yaitu dengan soal berapa nilai 179 dari desimal ke heksadesimal. Nah, cara pengerjaannya itu sama, yaitu kita membagikannya ke bawah, tapi di sini pembaginya adalah 16. Berarti 179 ini dibagi dengan 16 itu dapatnya 11. Nah, 11 ini dikalikan lagi dengan 16 karena dia ada komanya. Nah, koma ini tidak terhingga sehingga kita mengalirnya ke 16. Dapatlah di sini hasil dari
adalah 176. Nah, 176 ini dikurangkan lagi dengan 179. Sehingga dapat di sini adalah 3. Maka hasil dari 179 itu desimal ke heksadesimal itu dapat hasilnya adalah 11,3. Kita masukkan ke rumus. Di sini 11 itu kan B, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah D5. Nah, kita masuk lagi ke soal yang D. Soal yang ini agak beda dari soal A sampai C, yaitu soalnya kita masuk ke bilangan 1 atau 0. Nah, soalnya itu 1,0,1,1,0,1. Ini sama juga, yaitu menggunakan rumus desimal, biner, oktadesimal, dan heksadesimal. Dari soal yang B ini, yaitu memberikan pertanyaan berapa nilai ini dari biner ke desimal. Sehingga di sini 2, 10. Sehingga kita tulis lagi soalnya. Di sini kita cara menghitungnya, kita memulai dari kanan ke kiri. Itu rumusnya itu adalah 20 atau 21, 22 seperti itu. Kita masukkan ke soal ini. Dari sini berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Tapi bedanya di sini, cara penghitungannya itu kita mulai dari kiri ke kanan. Kita mulai dari sini ke kanan. Nah, kita tuliskan di sini adalah 1 dikali enggak salah, kita tuh mulai dari kanan ke kiri, kanan, sehingga kita mendapatkan hasil 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 3 tambah 0 dikali 2 pangkat 4 dan 1 dikali 2 pangkat 5. Hasil dari 1 dikali 2 pangkat 2 nya adalah 1. 0 dikali apapun itu, kalau kembalinya itu 0 atau bilangannya itu 0, itu sama dengan 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu ibaratkan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Ini 4. 1 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya itu 8, dan 0 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 0 karena bilangan 0. Baru 1 dikali 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Sehingga hasil dari penjumlahan pertambahan dari 1 tambah 4 tambah 8 tambah 32 ini adalah 45. Kita masuk ke soal yang E.
yang di 2 pangkat 0 ini adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 4, ini 8, 0, 32, 64, tambah 128. Jika ada bilangan yang melewati dari angka 8 atau sama dengan 8, itu kita bagikan 8 bagi 8. Ini kenapa 8? Karena 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Dan di sini 0. Berarti hasil dari setelah ini itu adalah 10. Di sini 40 sama hasilnya. Kita bagikan 10 dibagi 8. Nah di sini juga jawabannya 100, sini juga jawabannya 200. Sehingga kita tinggal menjumlahkan dari 1 ini ke 8, itu dapat hasilnya 13. Dari semua ini kita tinggal menjumlahkan dari 1, 4, 8, 10, 40, 100, 200 ini hasilnya adalah 350. Kita masuk ke soal F. Ini dari biner ke heksadesimal. Ini kita buat dari ini, dimulainya itu yang kayak dari kiri ke kanan, sehingga di sini kita buat 2 pangkat 0, mulai dari sini, 2 dari kiri. Itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan pangkat 6. Sehingga hasilnya itu adalah 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali pangkat 3 ini juga sama. Ini kalau tidak melewati dari angka 8 itu tidak kita bagikan seperti ini. Tapi kalau melewati dari angka 8 itu kita bagikan dengan angka 16. Jadi 8 itu sama dengan 10. Dan ini 40 karena 64 dibagi dengan 8 itu hasilnya 40. Sehingga penjumlahan dari 10 tambah 40 itu 50, 1 ditambah 4 ditambah 8 itu sama dengan 12. Hasilnya itu 5D. Kenapa dengan D? Karena D itu adalah 13. Hasil dari ini adalah D. Ada 2 soal lagi yang akan kita kerjakan, yaitu G sama H. Soal G ini adalah 76 dari oktadesimal ke desimal.
itu mulai dari kanan ke kiri, sehingga kita tulis soalnya 6 di sini 8. Karena di sini 8, sehingga kita buat di sini adalah 8 pangkat 0. Kalau di sini tadi 2, ini tuh berubah jadi 2 pangkat 0. Dari sini tuh 8 pangkat 0. Sehingga kita tulis soalnya adalah kita mulai dari angka yang terkecil, yaitu 6 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 6 dikali 8 ini sama dengan 6 dikali 8 pangkat 0 itu sama dengan 6, lalu ditambah 7 dikali 8 itu sama dengan 56. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 62. Nah, di soal terakhir ini, soalnya itu adalah soal usaha. Soalnya itu 75 dari oktadesimal yaitu 8. Berapa hasilnya yaitu binar? Berapa hasil binarnya? Cara pembacanya itu sama dengan soal A sampai C itu kita membaginya itu dari atas ke bawah, tapi pembagiannya itu 2. Sehingga 175 itu dibagi dengan 2 menghasilkan 376. Di sini adalah menghasilkan 1, hasilnya 1. Di sini bagi 2 lagi 37. Di sini 0 ya, karena 76 ini bisa dibagi dengan 2, yaitu 37 itu 0. Ini dibagi dari 2, hasilnya itu 17. Di sini 1, bagi 2 lagi hasilnya 7. Di sini 1, karena tidak bisa dibagi. Ini 7 dibagi 2 itu nggak bisa, jadi 3. Di sini 1, 3 dibagi 2 itu 1. Di sini 1. Sehingga hasil dari sini adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1. Pengerjaan dari soal A sampai B. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai soal remedial pada mata kuliah pengantar ilmu teknologi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.